Kira-kira pada kemana ya ini orang-orang nih? Ini di belakang saya, sebenarnya antriannya masih panjang banget. Antrinya sampai berbaris-baris gitu ya. Lihat orang-orang pada mau kemana ya? Masjid-masjid di Argentina itu menjadi pusat untuk menjawab rasa penasaran orang-orang non-muslim terhadap agama Islam yang sebenarnya. Orang-orang non-muslim itu berbondong-bondong datang ke masjid untuk melihat aktivitas umat Islam yang ada di masjid. Mereka melihat bagaimana cara umat Islam sholat, mereka mendengarkan penjelasan tentang apa itu Islam, apa itu syahadat, rukun iman, rukun Islam. Bahkan mereka juga diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin lama non-muslim di Eropa semakin penasaran dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Di dalam video ini terlihat ada banyak sekali non-muslim, bisa dibilang ratusan bahkan ribuan, berbondong-bondong mendatangi sebuah masjid untuk mencari tahu tentang ajaran agama Islam yang sebenarnya. Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Ini orang-orang pada mau kemana ya? ¿Por qué tenemos que andar descalzos? Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Piye kabare, como estas? Di belakang saya ada kerumunan orang banyak banget. Kira-kira mau ngapain ya mereka? Di sebelah sana sih ada konser. Cuman ini nggak mau datang ke konser. Biasanya orang-orang di sini kalau ada konser dia antrinya panjang banget. Ya kayak gini lah. Cuman ini nggak datang ke konser. Kita lihat mereka kemana. Ya, jadi sebenarnya di sekitar situ ada acara konser juga ya. Tapi mereka malah lebih memilih datang ke masjid daripada datang ke konser. Ya, ini videonya saya reaksi dari channel YouTube-nya Angga Zulfakor ya. Teman-teman bisa subscribe juga channel ini. Oke guys, jangan lupa subscribe. Wih, banyak ya. Wow. Kira-kira pada kemana ya ini orang-orang nih? Ini di belakang saya, sebenarnya antriannya masih panjang banget. Antrinya sampai berbaris-baris gitu ya. Lihat orang-orang pada mau kemana ya? Jadi ini adalah masyarakat Argentina yang sedang antri. Kira-kira antrinya mau kemana ini ya? Ya, jadi ini masyarakat Argentina ya yang terlihat ada di dalam video ini. Mereka lagi ngantri untuk mau masuk ke Centro Cultural Islamico. Pusat Kebudayaan Islam Raja Fat di Argentina. Oke, ini masjidnya ya. Nama masjidnya Raja Fat gitu. Raja Fat Argentina. Yes, di sini adalah masjid, salah satu masjid yang terbesar di Amerika Latin. Oh, ini masjid yang terbesar di Amerika Latin katanya. Mereka antusias banget ya, pengen cari tahu tentang ajaran agama Islam. Nah, ada yang tua, ada yang muda, semuanya. Jadi ternyata orang-orang ini mau ke masjid. Ada acara apa sebenarnya ya? Nanti kita tanya-tanya ya sama panitia yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini di pelataran masjid. Oh, jadi disiapkan juga ya tayangan tentang edukasi mengenai Islam itu. Jadi non-muslim yang datang ke sini bisa melihat bagaimana tayangan-tayangan edukasi tentang agama Islam Orang yang di masjid ini. sedang kayaknya lagi diputarin film dokumenter atau Diputarin film dokumenter tentang Islam. Islam gitu. Ya, ini menarik juga ya konsepnya. Jadi di masjid itu dibuatkan layar lebar yang mana di situ menampilkan tentang edukasi tentang agama Islam. Itu biasanya bisa membuat orang tertarik melihat dan menerima edukasi di masjid tersebut. Oh, banyak ya. Banyak banget ya. Masya Allah. Oke, ini udah masuk ke dalam masjidnya nih. Kayaknya udah saat Isya
nih. Nah, sudah waktunya masuk sholat isya. Tadi lagi ada azan. Sekarang kita sholat dulu ya, siap dulu ya. Guys, kita habis mandi nih. Sekarang kita mau sholat isya dulu ya. Nah, ini dipersilahkan non muslim yang ada di sana untuk melihat bagaimana umat Islam yang ada di sana sholat. Nah, lihat nih. Jadi mereka itu dipersilahkan melihat bagaimana umat Islam itu melaksanakan sholat isya. Masya Allah ya. Dan juga di sini terlihat mereka itu diberikan edukasi tentang seputar agama Islam. Ya, imam masjidnya menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Di Argentina itu diterapkan konsep negara pluralisme ya, sebenarnya sama seperti di Indonesia. Artinya pemerintah membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama apapun dan diberlakukan aturan larangan diskriminasi terhadap agama apapun. Makanya meskipun di Argentina itu umat Islam menjadi minoritas, sangat minoritas di sana teman-teman, tetapi umat Islam di sana bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang, bahkan bisa mendirikan masjid yang sangat besar sekali. Dan menariknya adalah masjid-masjid di Argentina itu menjadi pusat untuk menjawab rasa penasaran orang-orang non-muslim terhadap agama Islam yang sebenarnya. Orang-orang non-muslim itu berbondong-bondong datang ke masjid untuk melihat aktivitas umat Islam yang ada di masjid. Mereka melihat bagaimana cara umat Islam sholat, mereka mendengarkan penjelasan tentang apa itu Islam, apa itu syahadat, rukun iman, rukun Islam. Bahkan mereka juga diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Sebagian besar mereka yang penasaran terhadap agama Islam dan mendatangi masjid untuk melihat bagaimana Islam yang sesungguhnya, pada akhirnya banyak di antara mereka yang bersyahadat. Hingga sampai saat ini negara Argentina tercatat salah satu negara yang populasi umat Islamnya terbanyak di dunia. Ya, menurut berita ini yang saya baca teman-teman ya, Argentina dilaporkan memiliki penduduk muslim dengan jumlah 8.000 jiwa hingga 1 juta jiwa. Pada tahun 2030 mendatang, populasinya diperkirakan akan bertambah hingga menyentuh angka 1,2 juta jiwa atau 2,5% dari jumlah penduduk keseluruhan negara tersebut. Masya Allah. Jadi setiap negara yang memberikan kebebasan umat Islam untuk berdakwah di negara itu, kemungkinan besar akan banyak orang yang jadi mu'alaf di negara tersebut. Yang gak usah jauh-jauh di luar negeri lah. Kita di Indonesia aja. Bagaimana dahulunya ulama-ulama di Indonesia mendakwai orang-orang Indonesia yang dulunya awalnya bukan beragama Islam. Datangnya Wali Songo, datangnya para ulama ini dan itu. Para ulama-ulama diberikan kebebasan berdakwah di Indonesia hingga sampai saat ini
negara Indonesia menjadi negara yang memeluk agama Islam terbanyak di dunia. Makanya banyak juga negara-negara yang ketakutan memberikan kebebasan umat Islam berdakwah di negaranya. Karena takut populasi agama mereka itu tergusur oleh banyaknya orang yang mualaf. Contohnya di India ya, kita lihat bagaimana non-muslim di India benar-benar menjajah umat Islam di India. Karena takut mereka teman-teman. Mualaf di India itu semakin banyak. Itulah teman-teman, seorang non-muslim itu kalau ketemu dengan edukasi Islam yang sebenar-benarnya Islam, dia akan mualaf. Karena Islam ini bukan agama buatan manusia. Islam ini adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat mudah sekali masuk ke hati seseorang. Yang penting edukasinya benar, informasinya benar. Banyaknya orang-orang yang menolak Islam di luar sana karena mereka salah menerima informasi. Mereka kira Islam itu teroris, Islam itu garis keras, Islam itu kejahatan dan lain sebagainya. Ya sama-samalah kita dakwahkan Islam yang murni, Islam yang sebenarnya agar semakin banyak yang mendapatkan hidayah. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.